Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pada mata kuliah Kewirausahaan Manajemen Inovasi dan Kreativitas, serta teman-teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang etika bisnis dan faktor X. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas manajemen A yang beranggotakan saya, Laira Nurul Hidayah. Ada juga rekan saya yang bernama Reta Intan Nurhofia dan Wiri Dwi Ramadan. Baik teman-teman, sekarang kita mulai saja untuk penyajian materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup etika bisnis. Pengertian dan ruang lingkup etika bisnis. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis adalah acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha, termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan atau yang bisa disebut stakeholder. Pentingnya etika bisnis. Kenapa etika itu penting? Karena untuk mempertahankan loyalitas stakeholder dalam membuat keputusan-keputusan perusahaan dan dalam memecahkan persoalan perusahaan. Hal ini disebabkan semua keputusan perusahaan sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh stakeholder. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu sikap dan perilaku wirausaha. Sikap dan tingkah laku menunjukkan kepribadian karyawan suatu perusahaan dan diberikan kepada seluruh pelanggan tanpa pandang bulu. Di sini ada beberapa sikap dan perilaku yang harus dijalankan oleh pengusaha dan seluruh karyawan, yaitu yang pertama, jujur dalam bertindak dan bersikap. Yang kedua, rajin, tepat waktu, dan tidak pemalas. Kemudian yang ketiga yaitu selalu murah senyum. Yang keempat, lemah lembut dan ramah tamah. Yang kelima, sopan santun dan hormat. Yang keenam, selalu ceria dan pandai bergaul. Yang ketujuh, fleksibel dan suka menolong pelanggan. Yang kedelapan yaitu serius dan memiliki rasa tanggung jawab. Yang terakhir, yang kesembilan, yaitu rasa memiliki perasaan yang tinggi. Selanjutnya, tujuan dan manfaat etika bisnis dalam wirausaha. Tujuan etika harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Ada beberapa tujuan etika yang selalu ingin dicapai oleh perusahaan, yaitu yang pertama, untuk persahabatan dan pergaulan. Etika dapat meningkatkan keakraban dengan karyawan, pelanggan, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Yang kedua, menyenangkan orang lain. Sikap menyenangkan orang lain merupakan sikap yang mulia. Yang ketiga, membujuk pelanggan. Setiap calon pelanggan harus memiliki karakter tersendiri. Yang keempat, mempertahankan pelanggan. Ada yang beranggapan mempertahankan pelanggan jauh lebih sulit daripada mencari pelanggan. Dan ada juga yang beranggapan bahwa mempertahankan pelanggan lebih mudah. Yang kelima, membina dan menjaga perhubungan. Hubungan yang sudah berjalan baik harus tetap dan harus dibina, hindari adanya perbedaan paham atau konflik. Untuk poin E yaitu peran etika bisnis. Etika bisnis perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi, di mana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua. Dan biasanya dimulai dari perencanaan strategis organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang handal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Menurut Richard, bila perusahaan ingin sukses atau berhasil, maka memerlukan 3 hal pokok, yaitu yang pertama, memiliki produk yang baik, yang kedua, memiliki manajemen yang baik, yang ketiga, memiliki etika. Adapun 3 aspek pokok dari bisnis yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, dan etika. Pengertian dan ruang lingkup faktor X. Apa sih yang dimaksud dengan faktor X? Jadi, di sini faktor X merupakan faktor yang melekat pada diri semua orang, tak berwujud benda, namun dapat dirasakan. Pada diri seorang entrepreneur, faktor X sangat mempengaruhi geraknya dalam menjalankan usaha. Identifikasi faktor X. Faktor X tidak lain adalah sesuatu yang harus kita cari dan miliki. Ia akan menemani siapa saja yang ingin berubah menjadi lebih baik,
Orang yang tidak ingin berubah juga harus memiliki faktor X, tetapi itu hanyalah X kecil yang berarti sebuah kenyamanan. Untuk poin C, yaitu tentang cara menemukan dan menggali faktor X. Cara menemukan dan menggali faktor X yang dimiliki ada bermacam-macam. Namun, yang terpenting dalam menemukan dan menggali faktor X itu sendiri adalah rasa tidak cepat puas. Rasa tidak cepat puas disertai dengan keingintahuan yang besar membuat kita berusaha untuk mencari yang lebih lagi. Dengan demikian, kita dapat menemukan faktor X yang kita miliki. Orang dengan keingintahuan yang besar dan sikap yang tidak cepat puas ini akan mendorong dirinya untuk menemukan hal-hal baru dan bahkan memecahkan tantangan baru dan semakin mengembangkan faktor X yang dimiliki. Terdapat beberapa tips untuk menemukan dan menggali faktor X tersebut, yaitu: yang pertama, kenalilah diri Anda sendiri dan mulailah menimbulkan X pada diri Anda. Yang kedua, carilah pintu yang mampu membuat X Anda tumbuh. Yang ketiga, pintu yang bagus adalah pintu yang di dalamnya terdapat ruang besar bagi Anda untuk berkembang dan di dalamnya terdapat pintu-pintu yang lain yang dapat Anda buka. Yang keempat, waspadailah hidup yang nyaman, karena hidup yang demikian dapat membuat hidupmu sulit. Yang kelima, pintu yang tepat adalah pintu yang membuat Anda merasa mampu untuk tumbuh dan memberi ruang untuk berkembang. Yang keenam, mencari gagasan usaha. Untuk yang selanjutnya yaitu poin D tentang sikap, tipe, dan karakteristik faktor X. Mengenali faktor X terdapat beberapa contoh sikap, tipe, dan karakteristiknya. Yang pertama, mendiamkan saja. Ia adalah orang yang percaya diri dengan bakatnya dan membiarkan pintu untuk menemukan dirinya. Kalau ia beruntung, bisa saja ia berhasil. Namun faktanya, sedikit sekali orang yang sukses menggunakan cara ini. Yang kedua, mengirimkan sinyal. Orang ini sepertinya diam dan menunggu pintu mendatanginya, namun sesungguhnya ia tidak diam. Yang ketiga, mencari pintu. Dia sadar bahwa pintu tidak akan terbuka kecuali mereka mendatangi dan mengetuk-ngetuknya. Karena itu, mereka mendatangi sebuah pintu. Pintu itu mungkin hanya dibuka separuh oleh pemilik atau penghuninya. Bisa jadi pemilik pintu itu tidak welcome. Mereka harus pergi mencari pintu yang lainnya, terus mencari dan mengetuk. Namun, begitu berhasil menemukan dan berada di dalam ruang, sikap mereka berbeda-beda. Antara lain, ada yang sudah merasa nyaman dengan berada di ruang tunggu, lalu ada yang segera menyadari bahwa ruang itu hanya sekedar ruang tunggu. Ada juga sikap adalah pilihan. Terdapat banyak pilihan sikap yang dapat kita gunakan. Untuk menemukan dan menggali faktor X tersebut, semua bergantung pada pilihan sikap apa yang kita gunakan. Macam-macam faktor X dalam berwirausaha. Keberuntungan. Pengusaha membutuhkan keberuntungan itu adalah sebuah mitos yang umumnya dipercaya bagi para wirausahawan. Pada tempat dan waktu yang tepat selalu terdapat faktor keberuntungan. Namun yang pasti, keberuntungan terjadi ketika sudah dilakukan persiapan untuk menemukan peluang. Macam-macam faktor X. Yang pertama ada introvert. Introvert adalah orang yang berorientasi ke dalam diri mereka sendiri atau inward thinking. Yang kedua, feeling introvert atau FI. FI adalah singkatan dari feeling introvert. Jika huruf berdiri sendiri merupakan identitas sebagai mesin kecerdasan. Menurut konsep STIFI, ragam mesin kecerdasan hanya ada 5. Dan F adalah salah satu di antara 5 mesin kecerdasan tersebut. Yang ketiga yaitu extrovert. Extrovert adalah orang-orang yang kepribadiannya sangat bertolak belakang dengan orang introvert karena mereka adalah orang-orang yang berorientasi keluar diri mereka atau outward thinking. Yang terakhir, ambivert. Ambivert merupakan kepribadian gabungan antara introvert dan extrovert. Untuk poin G tentang faktor X yang mendukung dan menghalangi berwirausaha. Faktor X yang mendukung berwirausaha, yang pertama, niat dan keinginan untuk berwirausaha. Yang kedua, adanya peluang untuk melakukan usaha. Yang ketiga, agar bisa mengurangi tingkat pengangguran di sekitar kita. Yang keempat, mengeluarkan kemampuan yang kita punyai. Yang kelima, menerapkan dan meningkatkan kreativitas. Yang keenam, memanfaatkan kesempatan yang ada. Yang ketujuh, adanya modal usaha yang mendukung. Yang kedelapan, memanfaatkan sesuatu menjadi lebih baik atau bermanfaat. Yang kesembilan, tingginya minat atau ketertarikan konsumen atau pasar terhadap usaha yang akan kita lakukan. Yang kesepuluh, enaknya atau nyamannya menjadi wirausahawan atau businessman. Faktor X yang menghalangi berwirausaha.
Yang pertama, tidak mempunyai niat untuk menjadi wirausahawan atau berwirausaha. Yang kedua, kurangnya kreativitas. Yang ketiga, tidak percaya diri atas usaha yang dilakukan. Yang keempat, banyaknya saingan. Yang kelima, susahnya pemasaran atau memasarkan. Yang keenam, minimnya minat pasar. Yang ketujuh, takut gagal dan rugi. Contoh etika bisnis dan faktor X. Contoh etika bisnis. Yang pertama, sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Yang kedua, penampilan yang ditunjukkan seorang pengusaha harus selalu apik, sopan, terutama dalam menghadapi situasi atau acara-acara tertentu. Yang ketiga, cara berpakaian pengusaha juga harus sopan dan sesuai dengan tempat dan waktu yang berlaku. Yang keempat, cara berbicara seorang pengusaha juga mencerminkan usahanya sopan, penuh tata krama, dan tidak menyinggung atau mencela orang lain. Dan yang terakhir, gerak-gerik seorang pengusaha juga dapat menyenangkan orang lain, hindarkan gerak-gerik yang dapat mencurigakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh faktor X. Bagaimana sih contoh faktor X itu? Sebagai contoh, saya mencoba menggali faktor X pada diri saya, baik itu berbentuk soft skill maupun hard skill. Beberapa contoh faktor X pada diri saya, pada hard skill, yaitu bernyanyi, pingpong, dan badminton. Sedangkan pada bidang soft skill, yaitu memanajemen, leadership, public speaking, dan conceptual skill. Dari faktor X yang ada, kedepannya saya akan memfokuskan pada conceptual skill dan leadership skill. Kenapa dua faktor X itu yang ingin saya fokuskan? Karena saya punya cita-cita untuk menjadi seorang entrepreneur. Dengan conceptual skill, maka saya bisa untuk mengonsep ide atau visi saya secara terstruktur, dan ditambah dengan kemampuan leadership skill, saya akan mampu mengorganisir dan menggerakkan orang-orang untuk bersama-sama meraih visi tersebut. Agar cita-cita saya bisa terwujud, saya membutuhkan sebuah kerjasama dengan media yang bisa membantu saya mencapai visi saya. Media yang bisa saya ajak untuk kerjasama yaitu inkubator bisnis pen. Di sini saya bisa mendapatkan pengalaman, saran, evaluasi, dan bantuan dana untuk mengembangkan bisnis saya. Berhubung waktunya begitu singkat, sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.